Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Horas menjua-jua dari saya, Fernanda Hanafi Siregar. Di sini sedikit pendapat ataupun pengertian yang saya pahami sampai saat ini, ilmu yang saya mengerti tentang yang namanya pekerjaan bank keliling ataupun koperasi simpan pinjam harian. Jadi di sini apalagi seperti musim saat ini, kayaknya yang saya perhatikan di lapangan lagi banyak saat ini para penagih utang ataupun para debt collector lagi banyak yang bermasalah. Satu dengan pihak ormas, satu dengan pihak masyarakat, satu lagi dengan pihak-pihak yang tidak kita ketahui oknumnya dari mana saja. Jadi di sini saya cuma saling mengingatkan buat kita semuanya rekan-rekan bank keliling, utamakan kalau kita menagih, usahakanlah bekerja itu menagihnya dengan kata-kata sopan, tajam, tapi mengenakan. Yang dibilang sopan, tajam, tapi mengenakan, berbicaralah dengan kelembutan, tetap pada tujuan kita apa tentang masalah hutang piutang. Jangan kita mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh ataupun perkataan yang melenceng dari jalur hutang piutang. Jadi kenapa saya sampaikan seperti itu? Sering terjebak ataupun sering terjadi penagih-penagih yang dihajar oleh masyarakat, ditangkap oleh ormas karena kita tahu sendiri kenapa. Mungkin rekan-rekan bisa tahu sendiri. Itu kebanyakan ya gara-gara cara nagihnya kurang sopan. Masalah penampilan juga minta tolong juga buat rekan-rekan bank keliling semuanya yang berada terutama di Kabupaten Tangerang, usahakanlah berpenampilan yang rapi. Jangan berpenampilan seperti preman. Sekarang sering saya lihat oknum bank keliling ataupun oknum penagih hutang berbentuk seperti preman. Maaf sedikit agak gugup soalnya ada orang belakang saya ini. Jadi buat videonya bingung mau upload video YouTube saya ini. Ganti. Enggak apa-apa teh. Biasa saya punya akun YouTube teh. Subscribe teh. Iya. Udah gaji dapat 600 sebulan lumayan. Lumayan lah. Ada saya kelihatan. Iya, Mak. Enggak apa-apa. Jadi tadi yang seperti saya sampaikan, minta tolong kepada semuanya rekan-rekan penagih hutang, tolonglah gimana caranya kita menghadapi nasabah itu, kita pahami betul-betul sifatnya, kita pahami betul-betul karakternya. Jangan sembarangan kita asal main gas, jangan sembarangan kita asal main kekasaran. Kita boleh nagih, tapi jangan cara kasar. Utamakanlah kita cara nagihnya itu gimana caranya biar keras. Maksudnya biar tegas cara tagihan kita. Gimana kita pas memberikan pinjaman kepada konsumen, kita lihat dulu konsumennya. Layak tidak kita berikan pinjaman? Berapa kemampuan pinjaman tersebut kita berikan kepada si nasabah tersebut? Jangan kita asal main gas. Sekarang kebanyakan mungkin rekan-rekan bisa ngelihat, yang diberikan pinjaman rata-rata udah lansia. Lansia itu apa? Lanjut usia. Pakai akal logika aja kita orang sehat. Masa yang diberikan pinjaman nenek-nenek yang sudah lansia, yang sudah nyari duitnya bingung ke sana ke sini. Ujung-ujungnya nanti ketika si nasabah macet, si penagihnya ngotot. Gini gitu. Ngomongannya gini gitu. Karena kenapa sebenarnya? Tidak bisa kita salahkan semuanya nasabah itu. Kita introspeksi diri dulu. Salah kita di mana? Jangan kita asal main gas memberikan pinjaman. Efeknya nanti gawat. Mendingan memberikan pinjaman itu hati-hati. Kenapa dibilang hati-hati? Yang paling utama kita pelajari dulu lapangan kita. Satu. Yang kedua, kita pelajari dulu sifat masyarakat yang lapangan yang akan kita masuki. Yang ketiga, kita baca dulu situasinya. Banyak nggak di situ pemuda? Banyak nggak situ ormas? Kira-kira kalau saya masuk ke wilayah orang harus pakai sopan santun apa tidak? Kan sekarang banyak saya lihat oknum penagih yang kurang sopan. Dibilang kurang sopan kayak mana? Ketika kita ingin menagih hutang, ada masyarakat duduk ataupun ada masyarakat nongkrong, permisi aja kita nggak mau, nyalam aja kita nggak mau. Paling utama kita permisi Pak, permisi Bu, ada tata kerama. Jadi ketika kita nanti emosi sama si nasabah kita, ada pembelaan dari warga sekitar. Satu, kenapa? Kita tidak songong, kita tidak mempunyai sifat tidak sopan.
kita udah ngelakuin hal yang terbaik. Si nasabah itu mau minjam sama kita mau nagih sama dia, sama-sama butuh. Gimana caranya kesepakatan awal itu jangan sempat bermasalah di kesepakatan akhir. Itu doang kuncinya. Kalau mau jadi penagih yang sukses. Walaupun sampai saat ini saya belum sukses, saya sampaikan sama rekan-rekan. Sedikit panjang lebar ilmu yang saya pahami. 80% preman aja tidak mampu diajak nagih. Saya bilang aja pahit-pahit. Kenapa saya sampaikan preman aja tidak mampu diajak nagih? Hukumnya kita ini perdata. Kenapa seperti itu? Selagi si konsumen masih niat bayar, tidak ada pasalnya itu dipidanakan. Terkecuali dia meminjam uang kepada kita sama sekali tidak ada mencicil, itu bisa pidana. Cuman nggak mungkin gara-gara perkara duit 300-500 kita pidanakan, kan mustahil. Jadi gimana caranya uang kita ini biar keluar dari konsumen tersebut? Kalau si nasabahnya kira-kira sudah macet total, dia tidak mampu lagi membayar sesuai cicilan dia, diobrolin, dikasih solusi. Jangan semakin ditekan, jangan semakin diberikan denda yang lebih besar, jangan diberikan bunga yang lebih besar. Jangan, disepakati. Utangnya ini gimana Bu, Pak? Sekarang kan ibarat kata contoh pinjaman ibu 500.000. Satu hari cicilannya 25.000. Gini aja loh Pak Bu. Kalau memang kira-kira sudah tidak sanggup membayar per hari 25.000, bayarlah berapa aja. Yang penting ada niat mau bayar. Nah, jadi kan sedikit-sedikit dibayar, mau dibayarnya 5.000, mau dibayarnya 10.000. Lambat laun kan lunas. Rekan-rekan nggak pusing. Kalau rekan-rekan pakai kekerasan, sudah sering sih lihat kejadian, terjadi bentrok. Kita sendiri yang kalah. Kenapa kita kalah? Kita memasuki wilayah orang. Kita pakai sistem kekerasan. Nggak bisa. Negara ini negara hukum. Ada hukumnya semuanya. Bukan saya membela nasabahnya. 80% saya lihat terjadi kemacetan nasabah, terjadi kehancuran lapangan, terjadi penyandatan uang gara-gara penagihnya. Penagihnya kenapa? Penagihnya nggak pandai ngasih duit, asal main kasih. Udah tahu nenek-nenek kayak saya bilangin tadi, udah tahu si nasabah ini minjam, nggak tahu suaminya, nggak tahu istrinya. Salah kitanya. Apapun ceritanya, gimana pun nasabah itu nangisnya sama kita, kalau tidak tahu pasangannya jangan coba-coba. Fatal nanti resikonya sama kita. Paling fatal itu. Jadi saya harapkan di sini buat rekan-rekan dimanapun berada, apalagi sama-sama seperti saya, pejuang lapangan ataupun penagih, usahakanlah nagih itu minimal memiliki penampilan yang rapi, jangan seperti penampilan preman. Berbicara sopan. Gimana caranya kita berbicara sopan tapi tajam terukur? Yang kita bahas itu masalah utang piutang. Jangan kita berbicara kasar. Sering kejadian ngomong A, AJ, B2 gitu. Nggak sopan. Kubunuh kau nanti. Nggak bisa kayak gitu. Kita sama-sama butuh. Tanpa dari nasabah itu kita nggak makan. Gimana caranya biar nasabah itu awet sama kita? Sistemnya gimana? Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Saling memahami. Ketika memberikan pinjaman, dibilangi pahit-pahit. Bu, saya kerja sama orang. Ibu boleh kok dikasih kesempatan libur dari hari Senin sampai hari Sabtu 2 kali. Usahakan masuk angsuran ibu 4 kali. Biar saya nggak diomelin Bu di kantor. Kalau dia kesepakatan awalnya mau, ketika si konsumen nanti macet, rekan-rekan bisa mengembalikan omongan. Ingat nggak Bu perjanjian kita awal? Kalau ada pun yang ikut campur nanti, orang lain ataupun pihak lain, saya nggak ada perjanjian dengan Bapak, saya tidak ada perjanjian dengan Ibu. Boleh tanyakan dengan Ibu ini. Tidak ada saya paksa. Ibu ini udah sepakat, udah deal. Kerana manapun rekan-rekan tetap menang. Jangan kita yang namanya nagih itu dibikin so anggar jago. Satu. Yang kedua lagi saya ingatkan lagi sama rekan-rekan. Jangan kita nagih bawa orang lain ataupun rame-rame. Itu namanya intimidasi. Itu bisa kena ranah hukum, bisa kena pidana. Debt collector boleh menagih, mendatangi perseorangan nasabah minimal 1 atau 2 orang. Jika si konsumen sudah angkat tangan tidak mampu lagi kira-kira membayar dengan kesepakatan cicilan, bisa diberikan toleransi. Dengan cara mencicil seperti apa? Mencicilnya bagaimana? Yang penting ada jalan tengahnya. Di sini tidak. Kebanyakan kitanya yang nagih ini sok preman, sok jago, sok keras. Ujung-ujungnya apa? Kalau udah kena batunya, siapa yang mau disalahkan? Tidak ada yang mau disalahkan kan?
Mohon maaf kalau bicara saya agak kasar ataupun agak keras. Tidak ada di sini niat saya buat menyinggung rekan-rekan semuanya. Buat rekan-rekan yang baru merintis usaha koperasi, tetap semangat. Buat rekan-rekan yang lagi jatuh usahanya seperti saya, tetap semangat. Sebab tidak ada namanya ceritanya daun yang hijau itu akan selalu hijau. Pasti akan berganti kuning, pasti akan jatuh, akan masuk daun muda. Cuman saya ingatin, kalau namanya bank keliling, tidak terjerat hutang piutang ataupun tidak terjerat hutang piutang seperti saya, kecelakaan nasabah, pet-pet aja saya bilang sama rekan-rekan, kecelakaan anak buah saya, tidak bakal terjadi seperti ini. Saya mengalami musibah, anak buah saya jatuh di jalan raya Kresek, depan klinik Ismawan. Tiba-tiba datang telepon ke saya, bang, anak buahnya jatuh sudah tidak sadarkan diri. Ketika kita sampai ke rumah sakit, ke klinik, kita lihat sudah terjadi keluar darah dari kuping. Tapi badan nggak apa-apa. Gara-gara kenapa? Si penagihnya salah. Nagih ngaku dirinya hebat, ngaku dirinya kuat. Ya kalau kepala udah kebentur sama aspal, ya pecah juga. Makanya utamakanlah pakai helm bekerja. Jangan kita sok merasa kuat. Ujung-ujungnya kenapa sekarang? Ujung-ujungnya berantakan semuanya. Saya cuma saling ingatin di sini. Ingatin buat kita semuanya yang nagih, hati-hati, sekarang lagi musimnya gawat ataupun darurat debt collector. Lebih bijak dalam menagihnya, usahakanlah menagih itu memiliki bibit bobot yang jelas. Kalau ada kira-kira yang mau belajar saran ataupun tukar pikiran sama saya, silakan respon di chat di WA saya, nggak apa-apa. Cuman yang saya pahami, kalau saya tidak pahami, tidak saya pahami. Saya cuman paham masalah bank keliling harian, koperasi simpan pinjam. Pengalaman kerja saya di KSP Jaya Utama, saya wakil manajer. Di KSP Bosar Jaya, saya KPL. Di KSP Usaha Mandiri, saya KPL. Di Usaha Suci Mandiri, saya KPL. Di Usaha Koperasi Simpan Pinjam Sumber Rejeki, saya pengelola ataupun pimpinan pusat. Di Koperasi Harapan Jaya dulu di situ Cikaret, saya KPL. Jadi kalau ibarat kata pengalaman, ya adalah sedikit. Tapi kalau dibilang duit, nggak ada. Soalnya saya juga modalnya merantau, orang tua juga susah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.